Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita yang insyaallah sampai pada Quran surah Ali Imran juz 3 ayat yang ke 49 49, 50, 51 baik sampai 51. Karena di situ ada bintangnya, tandanya seasonnya ya, seasonnya mau berganti kalau ada bintangnya. Monggo. Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 49, ayat 50 dan 51. Halaman ke-15. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati thair. Baik, di kamus halaman ke-45 barangkali yang mau buka kamus. Baik, sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji pada malam hari ini, kita baca dulu satu suratul Fatihah. Liridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu dhairan biiznillah wa ubri'ul akmaha wal
abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum waji'tukum biayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim sadaqallahul adzim radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 49, 50 dan ayat ke-51. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam sebagai putranya Maryam. Minggu lalu sudah kita bahas ketika Allah ingin memberikan suatu hamba, ingin mengabulkan doa hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya dengan dua cara. Ada bisabab, ada bighairi sabab. Ada yang melalui sebab ataupun perantaraan, ada yang tanpa melalui sebab. Normalnya kalau orang ingin punya anak ya harus nikah. Setelah nikah mereka baru punya anak. Tapi apakah Allah mampu memberikan anak kepada seorang manusia walau tanpa pernikahan? Mampu. Allah berikan anak kepada seorang hamba yang bernama Maryam. Ya. Saking mulianya Maryam dan keturunannya ini, ya, maka keturunannya ini diberikan gelar, bahkan sampai-sampai dimasukkan dalam Al-Quran sebagai judul surah. Ya. Nah, kemudian anak Maryam ini ketika lahir dari golongan pendeta-pendeta Bani Israel, banyak dari mereka yang menyangka bahwasannya anak yang lahir dari Maryam ini adalah anak dari hasil haram. Nanti di Quran surah At-Taubah juga nanti dijelaskan. Kemudian anak yang lahir tadi itu menjadi perantaraan orang-orang dari Bani Israel untuk berburuk sangka kepada Maryam. Allah Subhanahu wa taala ketika kedatangannya dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini, maka Allah langsung yang memberikan tanda yang menjaga Maryam dari perihal ataupun dari prasangka-prasangka buruk Bani Israel. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka di ayat ke-46 lalu ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, begitu lahir wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, ya. Beliau sendiri yang bilang. Beliau sendiri yang berkata-kata kepada manusia walaupun beliau masih kecil, baru lahir lagi. Ya. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayangkan anak yang baru lahir, ya. Kemudian anak yang baru lahir itu sudah bisa bicara. Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah, Nabi Isa sendiri yang mengaku kalau dirinya ini adalah hamba Allah. Nah, kemudian
Kemudian Nabi Isa alaihissalam pada ayat ke-49 ini akan diterangkan kembali ya, kenapa Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Monggo Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-49, 50 dan 51. Alhamdulillah ya. Saya bau-bau ya, saya bau-bau kok ada bau-bau bakar-bakar jagung ini ya tadi malam ini. Alhamdulillah. Mungkin sebagian ulama melarang kita untuk merayakan hal ini ya. Tapi kita percayai bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian ya, kita tetap berdoa kepada Allah ya, dengan hadirnya tahun Masehi 2025 ini semoga kita semuanya dimudahkan ya, semakin didekatkan dengan Allah, diberikan istiqomah dalam melakukan ibadah, diberikan kepada kita barakah umur dan ilmu ya. Insyaallah di tahun 2025 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Monggo Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-49, ayat 50 dan 51. Dan sebagai apa lagi Nabi Musa alaihissalam Allah Subhanahu wa taala turunkan dan rasulan rasul, wa rasulan dan rasul, wa rasulan dan rasul, wa rasulan dan rasul. Dan sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini. Untuk siapa? Ila kepada Bani Israel, Bani Israel. Ila Bani Israel kepada Bani Israel. Ila Bani Israel kepada Bani Israel. Anna sesungguhnya. Tapi kalau ada ni berarti ada dikasih aku. Anni sesungguhnya aku. Anni sesungguhnya aku. Anni sesungguhnya aku. Qad sungguh. Qad sungguh. Qad sungguh. Jitu aku datang. Kum kepada kalian. Jitukum aku datang kepada kalian. Jitukum aku datang kepada kalian. Jitukum aku datang kepada kalian. Qad jitukum sungguh aku datang kepada kalian. Qad jitukum sungguh aku datang kepada kalian. Dengan membawa apa? Dengan ayatin ayat. Bi ayatin dengan ayat. Bi ayatin dengan ayat ataupun dengan tanda. Datang dari mana tanda itu? Min dari Rabbi Tuhankum kalian. Mir Rabbikum dari Tuhan kalian. Mir Rabbikum dari Tuhan kalian. Mir Rabbikum dari Tuhan kalian. Anni sesungguhnya aku. Anni sesungguhnya aku. Akhluku aku menciptakan. Akhluku aku menciptakan. Akhluku aku menciptakan. Untuk siapa? La bagikum kalian. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan bukti, tanda bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah rasul utusan Allah. Aku menciptakan bagi kalian min dari atini tanah. Minatini dari tanah. Minatini dari tanah. Minatini dari tanah. Ka seperti hayati bentuk. Kahayati seperti bentuk. Kahayati seperti bentuk. Bentuknya apa? At-tayri burung. At-tayri burung. Fa maka angfuhu aku meniupkan. Fa angfuhu maka 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 aku meniupkan. Di mana? Fi di dalam hi dia. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Mula-mula kata Nabi Isa, aku bentuk tanah itu menjadi bentuk burung. Fa'angfuhu maka aku tiup burung yang
tanah yang berbentuk burung tadi itu, fa maka yakuna menjadi, fayakuna maka menjadi, fayakuna maka menjadi. Menjadi apa? Toiron burung. Toiron burung. Maka menjadilah tanah yang aku bentuk sebagai bentuk burung tadi itu menjadi burung asli. Bi dengan iznillahi, izin Allah. Bi iznillahi dengan izin Allah. Bi iznillahi dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah aku membentuk tanah menjadi seekor burung dan aku tiupkan dan menjadi burung yang asli. Wa dan uberi'u aku menyembuhkan. Wa uberi'u dan aku menyembuhkan. Wa uberi'u dan aku menyembuhkan. Wa uberi'u dan aku menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Al-akmaha orang yang buta. Al-akmaha orang yang buta. Al-akmaha orang yang buta. Wa dan al-abrasa orang yang kena penyakit lepra, ya, penyakit kulit, ya. Wal abrasa dan orang yang kena penyakit lepra. Di kamus orang lepra, baik. Wal abrasa dan orang lepra. Wal abrasa dan orang lepra, orang yang kena penyakit lepra. Wa dan uhyi, nanti kita bahas apa itu penyakit lepra. Kita lanjutkan dulu. Wa dan uhyi aku menghidupkan. Wa uhyi dan aku menghidupkan. Siapa yang aku hidupkan? Al mauta orang yang mati. Al mauta orang yang mati. Al mauta orang yang mati. Dengan izin siapa? Bi idznillahi dengan izin Allah. Bi idznillahi dengan izin Allah. Dan apalagi tanda bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini adalah Rasul utusan Allah. Wa dan unabbi'u aku memberitahu kum kepada kalian. Wa unabbi'ukum dan aku memberitahukan 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 kepada kalian. Apa yang aku beritahukan kepada kalian? Bima dengan apa yang? Bima dengan apa yang? Takuluna, ada tak di depan, wa nun di belakang. Kalian. Takuluna kalian makan. Takuluna kalian makan. Wa dan ma apa yang? Wa ma dan apa yang? Wa ma dan apa yang? Tadakhiruna, ada tak di depan, wa nun di belakang. Kalian. Tadakhiruna kalian imbu, bukan imbu, ditaruh di rumah, dikerukupi itu namanya, disimpan lah, ya, disimpan. Di kamus baik, disimpan. Tadakhiruna kalian simpan. Tadakhiruna kalian simpan. Di mana kalian simpan? Fi di dalam buyutikum rumah-rumah kalian. Fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian. Inna sesungguhnya fi di dalam zalika demikian itu. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam 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 demikian itu la sungguh ayatan tanda. La ayatan sungguh tanda. La ayatan sungguh tanda. Untuk siapa? La bagi kum kalian. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. In jika kuntum kalian adalah. In kuntum jika kalian adalah. In kuntum
jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Mukminina, orang-orang yang beriman. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Dan sebagai apa lagi Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi? Wa rasulan dan rasul. Wa rasulan dan rasul. Kepada siapa? Ila Bani Israila, kepada Bani Israel. Ani, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, sungguh aku datang kepada kalian, membawa apa? Bi ayatin, dengan ayat dari siapa? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ani, sesungguhnya aku, akhluku, aku menciptakan untuk siapa? Lakum, bagi kalian, minat ini, dari tanah, kahayati, seperti bentuk at-thairi, burung. Fa'angfuhu, maka aku meniupkan fihi, di dalamnya, fayakunu, maka menjadi, fayakunu, menjadi apakah itu? Thairan, burung. Dengan izin siapa? Biidnillahi, dengan izin Allah. Wa ubri'u, dan aku menyembuhkan. Wa ubri'u, dan aku menyembuhkan. Siapa yang aku sembuhkan? Al-akmaha, orang yang buta. Wal abrasa, dan orang yang lepra. Wa uhyi, dan aku menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Biidnillahi, dengan izin Allah. Wa unabbiukum, dan aku memberitahukan kepada kalian terhadap apa? Bima, dengan apa yang takuluna, kalian makan. Takuluna, kalian makan. Wama, dan apa yang tadakhiruna, kalian simpan. Di mana? Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu. La ayatan, sungguh tanda. Untuk siapa? Lakum, bagi kalian. In kuntum, jika kalian adalah mukminina, orang-orang yang beriman. Monggo kita artikan langsung maknanya. Wa rasulan ila Bani Israil, dan rasul kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku, sungguh datang kepada kalian dengan ayat dari Tuhan kalian. Sesungguhnya aku menciptakan bagi kalian dari tanah seperti bentuk burung, maka aku meniupkan di dalamnya, maka menjadi burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang lepra, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya di dalam demikian itu sungguh tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Monggo sekali lagi. Dan Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku, sungguh aku datang kepada kalian dengan ayat dari Tuhan kalian. Sesungguhnya aku menciptakan bagi kalian dari tanah seperti bentuk burung, maka aku meniupkan di dalamnya, maka menjadi burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang
lepra, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku memberitahukan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya di dalam demikian itu sungguh tanda bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-40 insyaallah Allah berfirman, Ya Bani Israil adzkuru ni'matiyalladzi an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ketika Allah menyeru Bani Israel, setiap kali seruan Allah yang Allah sampaikan kepada Bani Israel ini disuruh untuk mengingat nikmat. Kenapa? Karena dengan mengingat nikmat itu barulah dia bisa mengenal orang yang memberi nikmat. Dia bisa berterima kasih, bersyukur. Nah, beda cerita ketika Allah menyeru orang-orang beriman. Allah tidak suruh kita mengingat nikmat, karena kita sudah jadi orang beriman. Ketika Allah menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Bukan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Karena Allah tahu orang beriman ini tanpa disuruh bersyukur mereka sudah bersyukur. Kenapa begitu? Karena mereka sudah menyandang gelar iman. Orang yang sudah menyandang gelar iman, sudah pasti dia bersyukur. Kalau ada orang yang menyandang gelar iman kok masih belum bersyukur, tandanya imannya masih kurang. Apa buktinya? Nah, makanya tadi di dalam Al-Quran ketika Allah menyeru orang-orang beriman ini nggak pakai uzkuru nikmatallaha. Yang disuruh untuk mengingat nikmat Allah ini orang-orang Bani Israel saja. Kenapa? Karena mereka belum beriman. Siapa tahulah ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah mereka mau beriman. Nah, ini dia. Makanya antara iman dengan syukur ini nggak bisa dipisahkan. Orang beriman nggak mungkin nggak bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya imannya sendiri itulah yang akan menuntun dia kepada hakikat syukur. Iman kan kalau menurut bahasa artinya kan percaya. Orang yang percaya kepada Allah, percaya bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, tidak mungkinlah dia tidak bersyukur sama Allah. Nah, itu dia. Kalaulah dia ini masih meragukan, kira-kira apa yang saya dapatkan ini datangnya dari mana ya? Oh iya, saya setiap hari kerja. Oh iya, setiap hari saya usaha. Maka datangnya dari diri saya sendiri. Akibatnya apa? Hal-hal yang tidak disyukuri datangnya nikmat itu, maka berpotensi untuk disia-sia. Maka timbullah rasa boros, timbullah rasa takabur. Nah, itu dia. Maka datangnya dari mana riya itu? Dari sifat tidak beriman kepada Allah. Kita lanjutkan. Dan sebagai apa lagi Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Isa alaihissalam? Dan musaddiqon yang membenarkan. Wa musaddiqon dan yang membenarkan. Wa musaddiqon dan yang membenarkan terhadap apa? 5 bagi apa yang? 5 bagi apa yang? Baina di antara yadaya kedua tangannya. Baina yadaya di antara kedua tangannya. Baina yadaya di antara ngapunten nih, yadaya ada ya-nya di belakang ya. Berarti ku. Baina di antara yadaya kedua tanganku. Baina yadaya di antara kedua tanganku. Baina yadaya di antara kedua tanganku. Min dari at-taurati Taurat. Minat taurati dari Taurat. Minat taurati dari Taurat. Apa yang ada di dalam tanganku sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Maksudnya seperti itu. Wa dan li supaya uhilla aku menghalalkan. Wali uhilla dan supaya aku menghalalkan. Wali uhilla dan supaya aku menghalalkan. Untuk siapa? Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Dan supaya aku menghalalkan bagi kalian. Kepada apa aku menghalalkan? Ba'da sebagian alladzi yang. Ba'da alladzi sebagian yang. Ba'da alladzi sebagian yang. Ba'dalladzi
sebagian yang bagaimana hurrima diharamkan, hurrima diharamkan, ala ataskum kalian, alaikum atas kalian, alaikum atas kalian. Wa dan jitu aku datang kum kepada kalian, wajitukum dan aku datang kepada kalian, wajitukum dan aku datang kepada kalian. Membawa apa? Bi ayatin dengan ayat, bi ayatin dengan ayat. Dari mana? Min dari rabbikum Tuhan kalian, min rabbikum dari Tuhan kalian, min rabbikum dari Tuhan kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan ayat dari Tuhan kalian. Maka ittaku kalian bertakwalah, fattaku maka kalian bertakwalah, fattaku kepada siapa? Allah. Wa dan atiuni dan kalian taatlah kepadaku, wa atiun dan kalian taatlah kepadaku, wa atiun dan kalian taatlah kepadaku. Kita lanjutkan sekalian. Inna sesungguhnya Allah, inna Allah sesungguhnya Allah, Rabbi Tuhanku, Rabbi Tuhanku. Dan Tuhan siapa lagi? Wa rabbukum dan Tuhan kalian, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa maka wa'budu kalian sembahlah hu dia, fa'buduhu maka kalian sembahlah dia, fa'buduhu maka kalian sembahlah dia, maka kalian sembahlah dia. Hadza ini siratun jalan, siratun jalan, jalan yang bagaimana? Mustaqimun yang lurus, mustaqimun yang lurus, mustaqimun yang lurus. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Dan sebagai apa lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini? Wa musaddiqon dan yang membenarkan terhadap apa? 5 bagi apa yang baina yadaya di antara kedua tangannya, baina yada di antara kedua tanganku, baina yadaya di antara kedua tanganku, minat Taurati dari Taurat, wali uhillalakum dan supaya aku menghalalkan lakum bagi kalian. Apa yang aku halalkan untuk kalian? Ba'da alladzi yang hurrima diharamkan alaikum atas kalian, wajitukum dan aku datang kepada kalian bi ayatin dengan ayat dari siapa? Mir rabbikum dari Tuhan kalian, fattaku maka kalian bertakwalah Allah kepada Allah, wa atiuni dan kalian taatlah kepadaku. Innallaha sesungguhnya Allah, siapakah Allah? Rabbi Tuhanku, dan Tuhan siapa lagi? Wa rabbukum dan Tuhan kalian, fa'buduhu maka kalian sembahlah dia. Hadza ini siratun jalan yang bagaimana? Mustaqimun yang lurus. Monggo kita artikan langsung maknanya. Wa musaddiqon bersama-sama dan yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tanganku dari Taurat, dan supaya aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan atas kalian, dan aku datang kepada kalian dengan ayat dari Tuhan kalian, maka kalian bertakwalah kepada Allah dan kalian taatlilah aku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka kalian sembahlah dia. Ini jalan yang lurus. Monggo terakhir, wa musaddiqon dan yang membenarkan
bagi apa yang di antara kedua tanganku dari Taurat, dan supaya aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan atas kalian, dan aku datang kepada kalian dengan ayat dari Tuhan kalian, maka kalian bertakwalah kepada Allah dan kalian taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka ini jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Nabi Isa alaihissalam ke dunia sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan tanda. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berikan tanda. Salah satu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanda kepada Nabi Muhammad ini, di punggungnya ada tanda-tanda kenabian. Dan siapa yang lebih baik dalam mengenal tanda-tanda kenabian ini dibanding orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi sendiri? Ya, bahkan suatu ketika Nabi ya yang masih kecil itu, beliau masih belum tahu apa-apa. Ya, didatangi oleh pendeta, bertanya kepada pamannya, ya, apakah benar ada seorang yang bernama Muhammad? Ya. Kemudian dilihat di tandanya ada tanda-tanda kenabian. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala ingin agar apa yang disampaikan oleh Allah disampaikan oleh Rasul itu, dan sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada dua ayat yang telah kita bahas ini, insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah Isya pada pembahasan tafsir. Ada satu makna yang terkandung yang lumayan berat di dalam dua ayat ini, yang ingin Allah Subhanahu wa taala kita ingat. Ya, mungkin salah satunya yang Allah Subhanahu wa taala ingin diperkuat lagi ya. Mungkin masih berkaitan dengan pembahasan kita minggu lalu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan kepada seorang hamba suatu pemberian, maka itu dengan sebab ataupun dengan tanpa sebab, maka kita perlu yakin dulu. Ya, ketika Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun usia saya sudah tua, ya, berapa usianya? 125 tahun. Istrinya juga sudah mandul. Kalau beliau usianya sudah 125 tahun, istrinya ini sekitar usianya 90 tahun atau 100 tahun juga. Maka istrinya pun juga sudah mandul, ya Allah, saya sudah tua ya Allah, istri saya juga mandul. Tapi walaupun demikian berilah kepada kami seorang putra ya Allah. Nah, walaupun dengan sebab yang begitu, Allah masih inginlah Nabi Zakaria ini kalau beliau diberikan putra. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap ya, beliau berdoa. Apa hasilnya? Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam sedang sholat di mihrabnya, datanglah malaikat menjurul kepada Nabi Zakaria, ya Zakaria, innallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira untukmu dengan kedatangan seorang anak bernama Yahya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tua lah, usianya 50 tahun lah beliau ini. Ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun saya sudah tua ya Allah, berilah kepada saya anak ya Allah. Milladunka dzurriyyatan thayyibah, yang datang dari sisimu. Kalau sudah ada kalimat, kita berdoa, kalau sudah ada kalimat milladunka, dari sisimu ini, tandanya entah itu dengan sebab, entah itu tanpa sebab, ya Allah, datangkanlah untukku ya Allah. Ya, makanya ladun ini dari sisimu. Nanti kemudian ada namanya ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari sisi Allah. Kita belum pernah belajar ilmunya, tapi moro-moro bisa. Nah, namanya ilmu laduni. Ya Allah, datangkanlah ya Allah pemberian dari sisimu langsung ya Allah. Apa yang terjadi? Allah karuniakan untuk Nabi Ibrahim
seorang anak bernama Ismail. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang barusan kita sebutkan? Yakin dulu. Kalau berdoa sama Allah, yakin dulu, jangan ada namanya keraguan. Ya Allah, saya ini pengen punya anak soleh, tapi saya masih bedik ya Allah. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Berdoa nggak ya sama Allah ya? Nah, kita yakin dulu, ya Allah, saya mau memperbaiki diri, ya Allah, bantulah saya. Dalam rangka saya memperbaiki diri ini, ya Allah, berikanlah kepada saya anak-anak yang soleh solihah, ya Allah. Saya pengen punya banyak harta, ya Allah, ya Allah. Berikanlah kepada saya nikmat, ya Allah, untuk berzakat senilai 100 miliar, ya Allah. Nah, kalau zakatnya aja 100 miliar, berarti harta yang harus dimiliki. Nah, kameramen sudah tahu. Ya toh, makanya kalau berdoa selain nah, makanya kalau berdoa selain diiringi yakin juga harus ada ikhlas. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya nikmat haji, ya Allah, nikmat umroh, ya Allah. Berarti kalau mau dikaruniakan nikmat haji, kita tahu kalau haji sekarang kalau daftar kan 20 tahun kemudian. Berarti 30 tahun. Berarti secara nggak langsung kita minta, ya Allah, dipanjangkan umur biar nanti bisa haji. Ataupun kalau tidak dipanjangkan umur, seperti kata kameramen kita ya, langsung haji furoda. Berarti apa? Ya, bukan umurnya yang ditambah, hartanya yang ditambah. Seperti itu. Ya Allah, saya pengen zakat, ya Allah, 1 miliar, ya Allah. Nah, berarti harta yang harus dimiliki kan berarti harus banyak. Seperti itu. Jadi jangan hanya minta, ya Allah, pengen kaya, ya Allah, pengen kaya, ya Allah, sampai ke Masjidil Haram sana fulus, ya Allah, fulus, ya Allah. Nah itu dia. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan ngaji kita setelah Isya, masih membahas tentang tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.